Welcome to channel Fari News. Ternyata ada pesawat di tangan kanan patung Dirgantara. Apa gagasan yang mendasari pembuatannya? Monumen patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan nama patung Pancoran adalah salah satu monumen patung yang terdapat di Jakarta. Letak monumen ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Posisinya yang strategis karena merupakan pintu gerbang menuju Jakarta bagi para pendatang yang baru saja mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Ide pertama pembuatan patung adalah dari Presiden Soekarno yang menghendaki agar dibuat sebuah patung mengenai dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Patung ini menggambarkan manusia angkasa, yang berarti menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Sejarah pembuatan patung Dirgantara. Patung Tugu Pancoran bukanlah nama sebenarnya. Nama sebenarnya patung ini adalah patung Dirgantara. Patung ini dirancang oleh Edi Sunarso dan pengerjaan patungnya dilakukan oleh keluarga Arca Yogyakarta yang juga dipimpin oleh Bapak Edi Sunarso ini. Patung Pancoran ini dibuat atas permintaan Presiden pertama Bung Karno yang ingin adanya patung yang melambangkan dunia penerbangan Indonesia atau nama kerennya Dirgantara. Makanya nama awal patungnya patung Dirgantara. Tetapi karena lokasinya di Pancoran, orang-orang Jakarta lebih senang memanggilnya patung Pancoran. Patung ini menggambarkan manusia angkasa yang menunjukkan semangat dan keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajahi angkasa. Oleh karena itu pula patung ini diletakkan di bundaran Jalan Jenderal Gatot Subroto yang berseberangan dengan Wisma Aldiron Dirgantara. Wisma ini dulunya adalah Mabes TNI AU. Siapakah arsitek ternama patung Dirgantara ini? Dialah Edi Sunarso, dilahirkan di Salatiga, 2 Juli 1932. Edi Sunarso tak pernah tamat sekolah dasar. Ketika ia sedang belajar di kelas 5 sekolah rakyat, Edi terlibat dalam perang gerilya melawan Belanda sehingga ia harus meninggalkan bangku sekolah. Pada 1946, ia ditangkap Belanda dan dipenjara di sejumlah tempat selama sekitar 3,5 tahun. Setelah dibebaskan, ia berjalan kaki dari Bandung ke Yogyakarta untuk mencari bekas komandannya. Tapi tak pernah ketemu sehingga Edi lalu tinggal di Yogyakarta. Bapak ini jugalah yang membuat patung selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia, patung pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, diorama sejarah di Monumen Nasional. Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya, dan lain-lain. Fakta-fakta patung Pancoran. Ada beberapa fakta menarik mengenai patung Pancoran yang tidak banyak orang yang tahu. 1. Pada awalnya pembuatannya, Bung Karno sendirilah yang menjadi modelnya. Sebelum maket patung dikerjakan oleh Bapak Edi Sunarso itu, Bung Karno berulang-ulang kali memperagakan bagaimana model patungnya harus berdiri. 2. Manusia angkasa yang disebutkan di atas bernama Gatot Kaca Mental Bentolo. Gatot Kaca ini menjejak terbang dan tinggal landas menuju Tebet. 3. Proses pengerjaannya diawasi langsung oleh Bung Karno. 4. Patung yang berbahan perunggu ini memiliki berat keseluruhan 11 ton dan tinggi 11 meter, tapi tinggi footstuk, kaki patung, adalah 27 meter. Pada saat pemasangannya, patung dimutilasi ke dalam 11 potongan gan, jadi masing dua beratnya 1 ton. Proses pemasangannya menggunakan gerik tarikan tangan dilakukan oleh PN Hutama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana. Berikut kutipan percakapan Bung Karno dengan Edi Sunarso. Saya mau membuat patung Dirgantara untuk memperingati dan menghormati para pahlawan penerbang Indonesia. Kau tahu kalau bangsa Amerika, bangsa Soviet,
bisa bangga pada industri pesawatnya. Indonesia, apa yang bisa kita banggakan? Keberaniannya. Demikian percakapan antara Bung Karno dengan Edi Sunarso di teras belakang Istana Negara, Jakarta, pada tahun 1964. Edi Sunarso merupakan pematung legendaris kepercayaan Presiden Soekarno. Kehadiran monumen patung Dirgantara di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan sejak tahun 1970-an bukan hanya sebagai salah satu ikon terpenting ibu kota. Namun ironisnya, tidak semua orang mengenal penggagas dan pembuatnya, apalagi memahami gagasan dan permasalahan yang melatar belakangi proses pembuatannya. Dalam kesempatan peresmian Tugu Muda Semarang tahun 1953 yang dikerjakan oleh Sanggar Pelukis Rakyat pimpinan Hendra Gunawan, Edi Sunarso pertama kali bertemu dengan Bung Karno. Kala itu Bung Karno menghampiri Edi dan berkata, "Selamat ya, sukses." Edi terdiam bingung mendapat ucapan tersebut. Beberapa hari kemudian ia baru tahu kalau dirinya menjadi juara kedua lomba seni patung internasional yang diselenggarakan di London dengan judul London Political Prisoner. Dari sekian banyak proyek pembuatan monumen dari Bung Karno, Edi mengakui kalau pembuatan patung Dirgantara nyaris mandek. Patung Dirgantara dimaksudkan Bung Karno untuk menghormati jasa para pahlawan penerbang Indonesia yang atas keberaniannya berhasil melakukan pengeboman terhadap kedudukan Belanda di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga menggunakan pesawat-pesawat bekas peninggalan Jepang. Kita memang belum bisa membuat pesawat terbang, tetapi kita punya pahlawan kedirgantaraan Indonesia yang gagah berani. Kalau Amerika dan Soviet bisa membanggakan dirinya karena punya industri pesawat, kita juga harus punya kebanggaan. Jiwa patriotisme itulah kebanggaan kita. Karena itu saya ingin membuat sebuah monumen manusia Indonesia yang tengah terbang dengan gagah berani, untuk menggambarkan keberanian bangsa Indonesia. Kalau dalam tokoh pewayangan seperti Gatot Kaca yang tengah menjejakkan bumi, ujar Edi Sunarso mengenang perkataan Bung Karno yang panjang lebar. Bung Karno meminta Edi untuk memvisualisasikan sosok lelaki gagah perkasa yang siap terbang ke angkasa. Bahkan Bung Karno kemudian berpose sambil berkata, "Seperti ini loh, Di. Seperti Gatot Kaca menjejak Bentala." Namun setelah model patung Dirgantara itu selesai dibuat, Edi mengusulkan kepada Bung Karno agar patung yang rencananya berbentuk seorang manusia yang memegang pesawat di tangan kanannya diubah. "Pak, dengan memegang pesawat di tangan terlihat seperti mainan," ujar Edi. "Bagaimana kalau di tangan kanannya tidak usah ada pesawat? Cukup dengan gerak tubuh manusia saja, didukung gerak selendang yang diterpa angin," lanjut Edi. "Yo wis di, nek kowe anggap, luwih apik yo ora usah dipasang." "Ora usah digawe," jawab Bung Karno. "Berapa harga patung Pancoran itu?" "Biaya pembuatan patung adalah 12 juta, tahun 1964. Biaya awal ditanggung oleh Bapak Edi Sunarso, sang pemahat. Pemerintah hanya membayar 5 juta waktu itu." Bung Karno sempat menjual mobil pribadinya seharga 1 juta. Jadi total hutang pemerintah masih 6 juta dan sampai sekarang tidak pernah terbayar. Inilah monumen terakhir yang tidak pernah diresmikan oleh Bung Karno karena beliau terlanjur sakit lalu wafat. Pembuatan monumen patung Dirgantara sempat terhenti karena terjadi peristiwa G30 SPKI. Di satu sisi Edi juga sudah tidak punya bahan-bahan uang lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Ia bahkan menanggung utang kepada pemilik bahan perunggu dan kepada bank. Nah, itulah gagasan di balik patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan Tugu Pancoran. Demikian channel Fari News sampaikan. Semoga menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih. Klik like, tinggalkan komentar. Dan jangan lupa berlangganan channel ini dengan klik tombol subscribe.